Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Aulia Wardani dengan nomor induk mahasiswa 1920210089 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai para pihak dalam Perikatan Arbitrase Internasional dan permasalahan dalam arbitrase internasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Berikut saya akan presentasikan. Dengan yang pertama, pengertian dari arbitrase internasional. Menurut pasal 2 Perma nomor 1 tahun 1991 menggunakan istilah putusan arbitrase asing yang mengandung pengertian sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kepres nomor 34 tahun 1981. Adapun dalam ketentuan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 mendefinisikan putusan arbitrase asing sebagai berikut. Putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Yang selanjutnya, adapun dalam ketentuan pasal 191 dalam ketentuan pasal 195 ayat 1 HIR atau pasal 206 ayat 1 RBG mengatur wewenang eksekusi putusan perdata pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan arbitrase merupakan wewenang ketua pengadilan negeri. Secara teknis, prosedural eksekusi putusan arbitrase menggunakan landasan hukum yang berlaku sama bagi eksekusi putusan pengadilan. Wewenang ketua pengadilan negeri antara lain yaitu meliputi 1. Menerima permohonan eksekusi, 2. Menetapkan eksekusi, 3. Melakukan AA maning, yang keempat menetapkan sita eksekusi, serta yang kelima memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. Adapun prinsip-prinsip dalam pengambilan eksekusi putusan arbitrase internasional sebagai berikut. Yang pertama, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum atau Inkress van Gewes. Yang kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat kondemnatoir. Yang ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon eksekusi sebagai pihak yang kalah atau dijatuhkan hukuman tidak bersedia secara sukarela atau in good faith memenuhi perintah putusan. Dan yang keempat, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri atau Oplas and under leiding van den Voorzit van den Lander. Kemudian adapun pihak yang terlibat dalam putusan dalam arbitrase internasional. Arbitrase internasional biasanya dilakukan oleh para pengusaha baik nasional maupun internasional sebagai suatu cara penyelesaian sengketa pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Dalam penyelesaian pihak yang terlibat ada juga badan hukum. Dalam bukunya Subekti mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Akan tetapi, perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum, harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanismenya, pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan peraturan pengurus-pengurusnya. Selain itu juga, terdapat arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan sengketa yang bersangkutan.
Para pihak berhak menunjuk arbiter, dan arbiter pun berhak untuk menerima ataupun menolak penunjukan tersebut. Dalam arbitrase internasional, umumnya diperbolehkan untuk bertemu atau berbicara dengan calon arbiter internasional sebelum memutuskan untuk mencalonkannya. Yang selanjutnya, yang saya akan bacakan permasalahan dalam arbitrase internasional. Permasalahan yang pertama yaitu penolakan dan pembatalan putusan arbitrase internasional. Dalam New York Conventional, alasan pemberian eksekuator dasar hukumnya yaitu pasal 5 ayat 1 Konvensional New York 1958 yang memuat tentang alasan-alasan yang dapat diajukan para pihak untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase asing. Dalam prinsipnya, bahwa pihak yang mengajukan penolakan putusan arbitrase harus mengajukan dan membuktikan alasan-alasan tersebut. Adapun alasan penolakan atas suatu putusan arbitrase internasional sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut ternyata menurut hukum nasional tidak mampu atau menurut hukum yang mengatur perjanjian tersebut dibuat apabila tidak ada penunjuk hukum mana yang berlaku. Yang kedua, pihak terhadap mana putusan diminta tidak diberikan pemberitahuan yang sepatutnya tentang penunjukan arbitrator atau persidangan arbitrase tidak dapat mengajukan kasusnya. Yang ketiga, putusan yang dikeluarkan tidak menyangkut hal-hal yang diserahkan untuk diputuskan oleh arbitrase atau putusan tersebut mengandung hal-hal yang berada di luar yang seharusnya diputuskan. Yang keempat, komposisi wewenang arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak atau tidak sesuai dengan hukum nasional tempat arbitrase berlangsung. Dan yang terakhir, putusan tersebut belum mengikat terhadap para pihak atau dikesampingkan atau ditangguhkan oleh pejabat berwenang di negara manapun putusan itu dibuat. Putusan arbitrase yang telah terbukti dibatalkan oleh negara atau menurut hukum suatu putusan arbitrase tersebut dibuat dapat dijadikan dasar oleh pengadilan di negara mana putusan arbitrase asing tersebut dimohonkan untuk pelaksanaannya atau eksekusinya untuk menolak putusan arbitrase asing tersebut. Yang kedua, yaitu penolakan eksekusi arbitrase internasional dan ketertiban umum. Salah satu alasan yang sering kali digunakan oleh pihak tereksekusi untuk menggagalkan pelaksanaan putusan arbitrase asing adalah ketertiban umum. Pengadilan Indonesia seringkali dicap enggan melaksanakan atau menolak putusan arbitrase internasional dengan alasan putusan yang bersangkutan bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam bukunya, menurut Sudargo Gautama, menyatakan bahwa bertentangan dengan kepentingan umum apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi dan kepentingan nasional suatu bangsa. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika dalam proses pemeriksaan salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Yang kedua, arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya ternyata bersifat berat sebelah atau imparsialitas. Yang ketiga, arbiter atau majelis dalam memberikan putusannya tidak disertai alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan. Dan yang keempat, apabila dalam prosedur pengambilan putusan arbitrase tidak sesuai dengan hukum acara yang disepakati para pihak atau putusan diambil dengan melanggar hukum acara arbitrase yang telah disepakati para pihak. Problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional, di mana yang dijabarkan di atas dapat dilihat dari perspektif keadilan yang menjadi tujuan hukum menjadi bertolak belakang.
Alasan para pihak memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah untuk mendapat keadilan. Keadilan dalam kaitannya dengan problematika pelaksanaan putusan arbitrase Indonesia gagal diwujudkan oleh hukum melalui eksekusi putusan tersebut. Para pihak dalam perkara tersebut diselesaikan lembaga arbitrase sebagai justita Belen gagal mendapatkan keadilan yang diharapkannya karena undang-undang atau hukum tidak mampu mewujudkan hal itu. Gustav Radbruch mengingatkan dalam produk perundang-undangan, kadangkala terdapat Gesetzesunrecht, yakni ketidakadilan di dalam undang-undang. Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang sehingga undang-undang akan sulit mengimbanginya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.